Pemirsa, torehan prestasi Timnas Garuda Muda di SEA Games Kamboja 2023 tentu saja membanggakan. Tetapi kemenangan ini harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai emas yang dibawa ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik para elit. Lalu bagaimana seharusnya agar olahraga tidak tercampur aduk dengan politik? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat malam Mas Akmal. Selamat malam, Vera. Ya, Mas Akmal, dengan berhasilnya Timnas U22 meraih medali emas ini bermunculan kemudian reaksi ucapan maupun komentar di media sosial dari sejumlah nama yang masuk kandidasi Pilpres 2024. Ada netizen yang menyambut positif tapi ada juga yang mengkritisi kalau hanya mendompleng pamor keberhasilan Timnas U22. Kalau Anda menilainya mana nih? Ya, sepak bola kita memang identik dengan pencitraan politik. Sejak penggunaan dan APBD di sepak bola pada 2002 sampai 2010, kemudian dihapuskannya kebijakan boleh menggunakan dan APBD sepak bola lewat kompetisi. Ketika itu sepak bola sangat identik dengan politik. Bahkan kalau mau tahu siapa juara Liga Indonesia, ketika itu dari 2002 sampai 2010, dari daerah yang mau mengadakan pilkada, maka ketika itu kemudian juaranya akan hadir dan klubnya akan jadi juara. Sebagai gambaran contoh ya, 2003 misalnya ketika Haji Ahmad Masud ingin naik lagi menjadi wali kota negeri, Persib juara. Kemudian 2004 ketika Pak Pasvehan menjadi wali kota Surabaya, Persebaya juara. 2005 ketika Pak MR Kabu mau menjadi wali kota dan Pak Jaksa Lusa mau naik lagi menjadi gubernur, Persipura juara. 2006 ketika wali kota Semarang, ketika itu Sultan Syarif naik menjadi wali kota lagi, kemudian diarahkan PSIS juara, tapi kemudian di final kalah sayangnya oleh Kediri. Sampai terakhir ketika Rendra. Mas Akmal, mohon maaf audionya boleh didekatkan Mas Akmal? Karena suaranya kurang clear kita dengarnya. Ya, kemudian misalnya Pak Alex Nurdin mau jadi gubernur Sumatera Selatan, kemudian juga sepak bola jadi salah satu alat. Jadi sepak bola sangat identik dengan politik. Bahkan ekosistem sepak bola kita itu ekosistem salah satu modal orang-orang politik. Ekosistem kelompok pertama misalnya adalah konglomerat, pejabat, pengusaha, penguasa yang butuh elektabilitas dan popularitas. Juga mereka menggunakan sepak bola sebagai salah satu mesin untuk kebutuhan mereka, untuk mengangkat elektabilitas mereka. Yang kedua adalah Mas Akmal, headsetnya boleh dekatkan ke mulut ya Mas Akmal? Ya, yang kedua adalah kelompok orang yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir, yang mengatur hasil pertandingan dan sebagainya, termasuk juga mengatur siapa juara, siapa degradasi, di kelompok mafia. Kelompok ketiga adalah kita, penggemar sepak bola Indonesia. Nah, karena itu ekosistem ini harus dibenahi, kolam yang kotor di sepak bola kita harus dibenahi, dan jangan sampai kemudian dijadikan alat politik. Nah, ini yang belakangan memang santer di sepak bola kita. Bahkan hari ini harus menjadi hari kebangkitan, bukan cuma diperingati sebagai hari kebangkitan nasional, tapi harusnya diperingati sebagai hari kebangkitan sepak bola nasional. Kenapa? Euforia momentum juara SEA Games 2023 yang sudah 32 tahun kita tidak mendapatkannya, ini kita bisa meraihnya dan harusnya berlanjut dengan Piala Dunia U20 yang harusnya hari ini kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, tapi karena kepentingan politik praktis kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, dan ini adalah kebodohan politik yang dilakukan oleh para politisi yang menggunakan sepak bola sebagai alat mereka untuk menaikkan pencitraan. Dan itu akhirnya berimbas kepada politisi yang kemudian salah kaprah menggunakan sepak bola. Sekarang misalnya Pak Ganjar Pranowo yang menolak, Pak Iwayan Koster yang menolak Piala Dunia U20, pada akhirnya akan jadi tempat untuk meluapkan kekecewaan masyarakat. Karena masyarakat Indonesia sejatinya adalah penggemar sepak bola sejati. Jadi jangan pernah mengusik passion mereka untuk kepentingan politik. Karena kalau ya, Mas Akmal, kalau begitu, kalau Anda menilainya tadi pencitraan begitu ya, artinya bahwa masyarakat tidak akan pernah lupa bahwa Piala Dunia gagal digelar di Indonesia juga karena mereka-mereka ini. Ya betul, dan itu fakta gitu kan. Penyebab utamanya kenapa Piala Dunia gagal karena kepentingan politik. Ada yang bermain untuk kepentingan politik menuju 2024, mencoba untuk menarik simpati masyarakat, tapi sebenarnya langkah yang diambil salah karena masyarakat tidak peduli soal Israel, masyarakat tidak peduli soal politik praktis, masyarakat hanya ingin menyaksikan sepak bola. Pak Ganjar Pranowo misalnya sebagai orang yang kemarin menang Piala Dunia U20, elektabilitas kan langsung turun ketika kemudian
Piala Dunia gagal dilaksanakan di Indonesia, dan ini problem yang sedang dicoba untuk diangkat kembali, sehingga kemudian Pak Ganjar berupaya untuk mendekati masyarakat sepak bola dengan cara apa? Video call dengan pelatih Indra Safri untuk menyampaikan ucapan dukungan terhadap timnas yang main di Singkit. Tapi faktanya masyarakat kemudian kan justru mencibir langkah-langkah yang diambil. Nah, ini kan problem yang sekarang dihadapi oleh Pak Ganjar sebagai salah satu calon yang presiden yang telah ditetapkan. Ya, kalau begitu agar publik tidak melihatnya hanya sekedar pencitraan, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh para elit? Dan jangan sampai lagi bahwa olahraga ini kembali dipolitisasi untuk kepentingan pencitraan semata atau bahan kampanye bahkan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana sepak bola kita sekarang menuju ke arah perbaikan. Itu yang paling penting. Revolusi mental yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bukan cuma sekedar jargon, tapi bisa menggunakan sepak bola sebagai alat untuk melakukan pembenahan revolusi mental masyarakat Indonesia. Yang paling penting saat ini bagaimana pemerintah memberikan perhatian kepada olahraga secara umum, misalnya fasilitasnya, kemudian kebutuhan latihannya, pembinaannya yang menjadi sangat penting ke depan. Nah, kemudian masyarakat secara umum penggemar sepak bola sekarang sudah cerdas, ya, sudah melek politik, mereka tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sekarang betapa banyak orang yang berupaya memanfaatkan sepak bola untuk kepentingan politik, faktanya kemudian mereka gagal. Sebagai contoh ya, Pak Dodi Alex Nurdin ketika mau mencalonkan diri gubernur Sumatera Selatan menggunakan Sriwijaya FC sebagai alat kendaraan politiknya. Tapi kemudian ketika gagal, akhirnya Sriwijaya terdegradasi. Nah, ini fakta bahwa sepak bola sekarang tidak bisa digunakan sebagai kendaraan politik, apalagi politik yang salah jalan, yang mengusik kepentingan masyarakat yang sangat mencintai sepak bola. Tapi kenapa sih sebetulnya secara spesifik olahraganya ini kan sepak bola ya yang terus dipolitisasi, ternyata memiliki daya tarik besar bagi politisi untuk meraup simpati publik, Mas Akmal? Ya, karena sepak bola melibatkan masyarakat, bahkan ketua umum PSSI levelnya lebih hebat dari presiden. Kenapa? Presiden masalah yang dihadapi adalah 5 tahun sekali terkait misalnya mau ada pilpres dan sebagainya. Tapi ketua umum PSSI itu di atas presiden sejatinya. Kenapa? PSSI itu ketua umumnya sama dengan presiden secara level, tingkatannya di atas. Ada asprofnya yang kalau di pemerintahan itu gubernur, dan ada askor kalau di pemerintahan itu wali kota, ada askar ya, di pemerintahan itu kabupaten, kemudian ada juga grassroots di bawahnya. Nah, kalau pemerintah presiden misalnya kegiatannya paling 5 tahun sekali terkait pemilu, tapi sepak bola hampir setiap minggu ada pertandingan sepak bola yang menjadi perhatian masyarakat. Jadi mengurus sepak bola itu sejatinya lebih berat daripada mengurus negara, karena problem yang dihadapi hampir setiap hari kan sepak bola menjadi tontonan masyarakat setiap hari. Ini yang kedua yang menjadi perhatian besar adalah lagi-lagi bahwa masyarakat sepak bola ini adalah olahraga yang paling digemari oleh masyarakat, yang melibatkan banyak stakeholder masyarakat. Sebagai gambaran misalnya artinya yang luar biasa dan prestasi yang diraih oleh basket ya putri, di mana mereka meraih pertama kali medali emas sejak 46 tahun atau sejak dipertandingkan pada 1970, atau bola voli yang putra di mana mereka menjadi juara 3 kali. Tapi karena masanya tidak banyak, baik, Mas Akmal. Baik, kita harapkan ada perbaikan begitu ya di ranah sepak bola kita dan jangan sampai dipolitisasi lagi oleh para elit politik. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Top News. Selamat malam.